selaku bangsa setanah air. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, selama saya kunjungan ke DPC baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, juga Sumatera Utara, jadi masih banyak yang belum paham apa itu tugas pokok dan fungsi para ketua bidang. Bisa dilihat lagi bahwa para ketua bidang itu dibantu juga oleh para biro, bantu juga biro itu dibantu sama para unit. Bagi yang sudah lengkap kepengurusannya hingga unit, ya selamat. Tinggal bagaimana kita mengolah kondisi dan situasi di lingkungan kita masing-masing, juga potensi yang ada baik itu di tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten kota. Selama COVID-19 ini, jadi masih banyak langkah-langkah kita yang sangat dibatasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga untuk mencegah penyebaran pandemi di daerah masing-masing. Seyogyanya para ketua bidang itu nanti memikirkan bagaimana langkah depan, program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Diusahakan dalam tahun 2021 yang akan datang itu sudah minimal 50% sudah dapat direalisasikan apa yang dulu ditulis saat mendaftar ke Kesbangpol. Di sana ada isian tugas utama organisasi, dari situ bisa dirinci. Ya, contohnya waktu kami ngisi formulir daftar ke Kesbangpol yang di DPC Lumajang, itu tertera di sana program kerja tahun 2020 hingga tahun 2021. Jadi di Sumatera Utara pun demikian, ya, beberapa DPC alhamdulillah bisa saya kunjungi juga dan berbagi pengalaman, juga sambil berbagi apa istilahnya sharing bagaimana kita menyikapi kondisi lingkungan agar BCI bisa ikut andil dalam pembangunan di daerah masing-masing. Itu di Sumatera Utara, juga di Lumajang, di Jawa Timur, masih banyak juga potensi daerah-daerah pesawahan, perkebunan yang mungkin bisa kita garap atau kerjasamakan dengan para kepala desa atau kecamatan, di Kopepar, atau juga di dinas terkait, di sektor dinas pariwisata budaya, juga bisa kerjasama juga dengan dinas UKM dan operasi, yang mana BCI bisa melibatkan masyarakat di area tersebut, juga bisa membuat kelompok-kelompok UKM, baik itu segi kulinernya, pertaniannya, perikanan, juga dari peternakan. Di Biro Sumber Daya Alam itu juga ada unit yang kita namakan juga Kebun Tanternik Migas, yaitu kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, juga minyak dan gas bumi. Unit itu dikoordinir oleh Biro Sumber Daya Alam. Biro Sumber Daya Alam itu juga merupakan bagian dari bidang perekonomian, pengembangan ekonomi kreatif, dan sumber daya alam. Nah, biro dan unit tersebut sangat potensi, baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Juga mungkin DPC bisa menggali dan
mendiskusikannya pada tokoh-tokoh masyarakat gitu. Apabila ada potensi kedaerahan yang harus kita angkat, yuk kita sama-sama kita angkat dan kita jadikan wacana dulu. Setelah wacana bila mana memungkinkan dijadikan suatu agenda, baru kita agendakan dan agenda tersebut dimasukkan ke dalam program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi bisa dipilah-pilah mana itu yang urgent, yang jangka pendek, yang bisa direalisasikan dan sedang dipikirkan sama-sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, masuk ke jangka menengah. Kemudian untuk jangka panjangnya, coba kita buat untuk satu periode. Jangka panjangnya 3-5 tahun. 3-5 tahun itu termasuk program jangka panjang. Baik itu bidang ekonomi, kemudian juga bidang pariwisata yang sekarang ini sangat ngetren ya di daerah-daerah. Apalagi saya lihat di Sumatera Utara itu banyak sekali kafe-kafe di Tapanuli Selatan, di Tarutung, Sibolga, kemudian di Tapanuli Utara, Deli Serdang, juga banyak destinasi wisata kuliner yang mereka bangun di daerah pesawahan. Ya begitu juga di Jawa Barat, ada yang di pegunungan, ada yang di kebun-kebun, kebun teh, ada juga di sawah, ada di perkebunan kopi. Kopi ini juga memang favorit dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu kopi Java, dan di Medan juga ada kopi Sidikalang, ya, juga ada kopi dari Barengon Aceh, juga ada kopi Sipiro, kopi Balige, dan banyak untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Barat itu kopi dari Payakumbuh, kopi Kerinci. Untuk di Lampung juga ada kopi dari Liwa, dan di Jambi sendiri kopi yang berkelas juga di Jambi yang tidak ada di pasaran. Kopi Jambi adanya di Eropa. Dan Java Kopi, ya, Java Kopi ini juga sebenarnya juga disebarluaskan juga ke daerah-daerah seperti ke Toraja, ke Jawa Timur, ke Bali, Sumatera Utara sendiri. Kopi Jawa itu memang juga familiar dengan selera Nusantara. Nah, dari kopi-kopi tadi juga bisa kita rintis menjadi suatu produk unggulan, mulai dari kopi eceran, kemudian juga kopi kemasan yang di tempat-tempat wisata tadi, tempat kuliner tadi, dan juga mungkin ada dessertnya seperti makanan-makanan ringan ibu-ibu. Nah, ibu di Lumajang banyak juga ibu-ibu yang bikin kue. Juga di Jawa Timur ada Bunda Nana juga, dan kawan-kawan, ada Ibu Oka, Ibu Nana, terus ya di beberapa daerah lainnya yang kita masak di Medan, di Simalungun, di Siantar, juga di Sidempuan, Madinah, Tapanuli Selatan. Ya, saya lihat juga mereka banyak itu masak. Mudah-mudahan potensi-potensi tersebut bisa menjadikan suatu kegiatan yang bisa saling berbagi untuk meningkatkan tingkat ekonomi di daerah. Jadi intinya semua pergerakan kita tidak lepas dari menumbuhkan ekonomi kreatif, karena kita memang sedang dilanda bencana alam, juga bencana alam kan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sama demikian. Tapi mudah-mudahan sebelum barang-barang luar negeri merajalela di tanah kita, lebih baik kita sendiri lebih kreatif lagi, karena negara kita juga rakyatnya memang konsumtif. Nah, mulai dari yang hal-hal makanan yang ringan-ringan, yang murah-murah, tapi menarik dan bergizi tentunya, itu bisa dijadikan suatu potensi dari pergerakan ekonomi mikro kita. Sementara itu dari saya cukup sekian. Semoga kita sama-sama berjuang untuk menciptakan ekonomi yang mandiri bagi BPC, BPD maupun famili DPP.
Sekian, salam sejahtera semua, salam cakra, jalan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.